Milisi Houthi Yaman melancarkan serangan udara menargetkan Bandara Najran di Arab Saudi pada Selasa 4 Agustus 2026 hingga operasional di bandara itu terpaksa dihentikan sementara. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, pada Selasa mengatakan kelompok tersebut berhasil menargetkan sebuah sasaran sensitif milik musuh Saudi di Bandara Najran menggunakan drone. Ia menambahkan bahwa serangan terhadap bandara di wilayah selatan itu dilakukan sebagai respons atas pelanggaran yang dilakukan musuh Saudi terhadap wilayah udara di atas provinsi Sada dan Hajjah menggunakan drone. Sumber regional mengatakan kepada AFP bahwa radar utama bandara terkena serangan Houthi sehingga mengganggu operasional penerbangan. Usai serangan terjadi, situs web bandara mencantumkan situs penerbangan yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan sebagai tindak diketahui. Sejauh ini Arab Saudi belum memberikan komentar terkait serangan yang diklaim tersebut. Bandara kecil itu terletak di dekat perbatasan dengan Yaman dan hanya memiliki satu terminal yang melayani beberapa penerbangan setiap hari. Pertempuran Houthi versus Saudi kembali pecah bulan lalu, menandai pertama kalinya Riyadh dan Houthi saling melancarkan serangan besar sejak gencatan senjata pada 2022. Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi telah berperang melawan Houthi sejak 2015 setelah kelompok pemberontak tersebut merebut ibu kota Sanaa dan menggulingkan pemerintahan yang diakui secara internasional. Начинай наливать, блядь. Бля, здесь тепло. Нихуя. Тепло, да, доходит. Rentetan serangan drone yang dilancarkan Ukraina ke wilayah Rusia menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka.
Serangan yang terjadi pada malam hari tersebut merusak sejumlah fasilitas pergudangan di dekat Moskwa dan Saint Petersburg. Di wilayah Moskwa, 5 orang dilaporkan tewas dan 6 orang mengalami luka-luka akibat hantaman drone sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan api yang membakar pergudangan tersebut kini telah berhasil dipadamkan, meski tanpa merinci lokasi maupun dampak detailnya. Sementara itu, di dekat kota terbesar kedua Rusia, Saint Petersburg, serangan drone melukai 1 orang dan mengenai fasilitas pergudangan. Gubernur regional Saint Petersburg Alexander Drozhenko membenarkan insiden tersebut melalui pernyataan di Telegram. Secara terpisah, retail online terbesar di Rusia, Wildberries, mengonfirmasi bahwa fasilitas pergudangan mereka di dekat Saint Petersburg terbakar. Pihak manajemen memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran di gudang mereka. Dampak keamanan dari serangan drone ini juga sempat memicu respons di luar batas negara. Finlandia, negara tetangga Rusia yang juga anggota Uni Eropa dan NATO, mengumumkan melalui platform X bahwa mereka sempat menerapkan pembatasan wilayah udara sementara di kawasan timur Teluk Finlandia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian buka suara setelah dikabarkan bakal mundur di tengah perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian segera membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa ia masih akan melanjutkan tugas sebagai kepala pemerintahan Iran. Ia juga membantah klaim perselisihan dengan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dan angkatan bersenjata, menekankan bahwa kami bekerja dalam harmoni penuh. Media oposisi Iran sebelumnya mengeklaim bahwa Pezeshkian telah mengajukan pengunduran dirinya
kepada Khamenei beberapa kali, dikutip dari Anadolu Agency. Iran terlibat perang dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari ketika Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan gabungan terhadap Teheran. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal terhadap negara-negara Teluk yang menampung aset Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk gencatan senjata pada April dan kemudian menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan pada bulan Juni, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik militer mereka dan mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng. Namun kesepakatan itu runtuh bulan lalu ketika kedua pihak saling menyerang selama hampir 2 bulan. Pekan. Sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menghentikan pemboman di tengah laporan tentang pembicaraan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Militer Amerika Serikat dilaporkan telah menghabiskan hampir 80% amunisi pencegat untuk sistem pertahanan udara utama Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD. Krisis persediaan amunisi ini terungkap sebagai salah satu faktor utama yang mendorong Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan balasan berskala besar terhadap Iran pada akhir pekan lalu. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengungkapkan, Trump semula berencana melanjutkan serangan besar pada Jumat 31 Juli 2026.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bahkan telah menerima perintah lampu hijau final sebagaimana dilansir CNN Selasa 4 Agustus 2026. Namun Trump memutuskan untuk membatalkan serangan itu pada Sabtu 1 Agustus 2026 setelah berkomunikasi dengan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Negara-negara Teluk khawatir akan serangan balasan Iran, terutama yang mengincar infrastruktur energi mereka. Trump pun setuju untuk mendengarkan kekhawatiran tersebut dan meminta Hegseth menunda operasi, meski dia tidak menghapus operasi serangan di masa depan. Pertimbangan membatalkan operasi tersebut juga didorong oleh kekhawatiran atas potensi jatuhnya korban jiwa warga sipil dalam jumlah besar di Iran. Selain itu, ada peringatan dari Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Jan Tayne dalam pertemuan di Gedung Putih akhir bulan lalu. Sekutu Amerika Serikat di wilayah Teluk juga menyampaikan kekhawatiran baru mengenai dampak kelangkaan sistem pertahanan udara terhadap kemampuan mereka menghalau serangan balasan Iran. Beberapa negara Teluk yang mengandalkan sistem pertahanan udara Amerika Serikat mengakui krisis ini dapat menghambat kemampuan mereka mencegah serangan rudal dan drone Iran. China dan Amerika Serikat semakin sengit perang program akal imitasi atau AI untuk membantu rencana serangan udara secara masif. Beijing kini mulai serius mengembangkan AI ke arah tujuan militer tersebut secara lebih eksplisit. Sistem pendukung ini dirancang untuk mendukung latihan yang melibatkan ratusan target dan puluhan formasi, menurut media pemerintah Cina dikutip dari South China Morning Post. Angkatan Udara Cina menggunakan sistem berbasis AI menyusun rencana pertempuran untuk operasi yang melibatkan lebih dari Angkatan Udara Cina menggunakan sistem berbasis AI menyusun rencana pertempuran untuk operasi yang melibatkan lebih dari 100 unit. Menurut sebuah film Menurut sebuah film laporan dokumenter televisi pemerintah. Pengetahuan yang langka tentang penggunaan AI ini menyoroti upaya Beijing untuk mengintegrasikan teknologi baru ke dalam operasi Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dan mendukung konsep yang dikenal sebagai peperangan sistem dari sistem. Berbagai platform dari sistem senjata akan digabungkan dan diselaraskan dalam satu program AI.
Sistem peperangan udara ini dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Kolonel Senior Deng Xiaoping untuk mendukung latihan yang menampilkan formasi yang semakin besar dan berbagai jenis pesawat. Pada Kamis, Presiden Xi Jinping mengatakan dalam sesi Studio Politburo bahwa PLA harus memperkuat penerapan militer teknologi cerdas tak berawak, memperdalam pengembangan dan penerapan sistem informasi jaringan, dan secara bertahap membangun sistem militer cerdas.